Ini sudah 8 orang ya. Mau kemana, Pak? Pak, Nanti dulu. Iya. Pak. Ya, Pak. Coba di-on-kan kameranya. Nyobain. Bagus. Ya, berarti bisa ya. Ini Marsa, Citra, Jahrun, Sani, Gani, Haikal. Ini yang belum gabung. 6 orang lagi. Belum gabung kelas ya. Coba Bapak akan sharing ini materi ya. Ya, coba. Ini kelihatan di layar antum? Kelihatan? Halo? Yang mana, Pak? Kelihatan nggak? Screen-nya. Kelihatan ada PowerPoint nggak? Belum, Pak. Belum. Hey, Iwan. Oh iya, jadi bentar ya. Sekarang kelihatan? Halo? Sudah kelihatan presentasinya? Udah, Pak. Sudah? Udah laptopnya Udah kelihatan, ada, Pak. Bil? Udah, Pak. Ya. Ada laptopnya kelihatan. Berarti udah ya, berhasil ya? Iya, Pak. Bisa. Cuma ini Bu Ina masih ada berapa orang lagi? Bentar. Ini 6 orang lagi yang belum masuk kelas. Marsa, Citra, Jahrun, Sani, Gani, Haikal. Belum ngecek email kayaknya mah. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini pertemuan pertama ya kita di semester genap ya, walaupun sebetulnya KBM sudah berjalan 2 minggu, tapi pada kesempatan pertama hari Senin tidak ada KBM, kemudian hari Senin kemarin kedua kita ada asesmen kognitif. Alhamdulillah pada hari ini kita mulai materi pertama. Nah, coba dibaca, ini judulnya chapter 7. Nah, coba Nabil baca, Bil. Judulnya, Bil. Apa ya, Pak? Ya, coba baca judulnya. Chapter 7. Nah. Di buku ada, Pak? Apa di Iya, di slide. Oh ya. Chapter 7. I love Indonesian folk tales. Nah, folk tales ya. I love Indonesian folk tales. Artinya apa? Ada kata yang asing di sana? Folk tales mungkin ya. Folk tales itu artinya cerita rakyat. Jadi folk namanya folk tales, cerita rakyat. Kalau folk song berarti lagu daerah, gitu kan, lagu rakyat. Gitu kan. Ini cerita daerah. I love Indonesian folk tales. Anak suka
Cerita rakyat Indonesia. Oke, ada yang bisa menyebutkan contoh cerita rakyat Indonesia? Coba daerah Jawa Barat apa? Apa ya? Siapa nih? Dian. Coba sebutkan. Dan Pak Dian. Cerita rakyat di daerah Jawa Barat apa dia? Yang berisik. Mana jauh-jauh? Hah? Apa? Sikabayan termasuk Pak? Sikabayan cerita rakyat bukan? Kayaknya Bukan, Sikabayan cerita rakyat bukan? Kayaknya itu cerpen ya. Cerpen. Cerpen ya. Nah, contoh The Legend of Tangkuban Perahu. Oh Ya, itu. legenda Tangkuban Perahu. The Legend of apa lagi? Situ Bagendit. Ya. Oh, di Banjar ada nggak? Di Banjar juga ada ya, The Legend of Tepung Karta. Ya, ada itu ceritanya ya. Jadi yang paling terkenal kalau di Indonesia biasanya apa ceritanya? The Legend of Malin Kundang. Malin Kundang. Nah, itu. Jadi yang namanya folk tales, cerita rakyat itu ada banyak jenisnya ya. Ada legend, ada myth, ya, ada myth. Kalau legend artinya apa? Kalau legend itu biasanya cerita rakyat yang mengandung unsur sejarah. Jadi bukti fisiknya itu ada, walaupun mungkin ceritanya sebetulnya bukan cerita yang betul-betul real gitu kan. Contoh tadi The Legend of Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahunya ada nggak? Ada. Gunung ya. Ceritanya nggak ada sebetulnya karena itu hanya cerita rakyat saja. Nah, kemudian kalau di sini ada gambar Candi Prambanan ya. Nah, ini cerita rakyat yang terkenal yang terkait dengan Candi Prambanan adalah cerita tentang Bandung Bondowoso. Ya. Bandung Bondowoso. Ini bisa di searching juga ya kan. Nah, jadi cerita Bandung Bondowoso ini ada fisiknya ya, yaitu Candi Prambanan. Karena Bandung Bondowoso ini mengalahkan seorang raja, itu kan, dalam sebuah peperangan, kemudian ingin menikahi anak gadis raja yang dikalahkan. Tapi anak gadisnya itu, putri rajanya itu enggan, menolak, karena Bandung Bondowoso yang telah mengalahkan rajanya atau telah membunuh bapaknya. Nah, akhirnya memberikan syarat untuk membangun 1000 candi ya, dalam satu malam. Nah, karena apa namanya, dalam waktu satu malam candi itu hampir berhasil dibangun. Nah, kemudian si putri itu membangunkan seluruh penduduk negeri, kemudian menumbuk padi, kemudian menyalakan pengapian yang terang, sehingga pada saat itu ayam jantan itu berkokok karena menyangkanya pada hari itu sudah pagi. Nah, akhirnya gagallah Bandung Bondowoso karena merasa ditipu. Kemudian si putri itu dikutuk ya menjadi arca terakhir sehingga genap menjadi 1000 candi. Itu ceritanya, itu adalah hanya cerita rakyat biasa. Cuma nah, candinya itu kan ada ya, seperti Legend of Tangkuban Perahu. Itu kan yang dimana kapal ditendang ya, kemudian kapalnya jatuh, lama-lama menjadi gunung. Nah, ini ceritanya ya sebetulnya cerita hayalan gitu kan. Nah, cuma faktanya bahwa Gunung Tangkuban Perahu itu ada. Beda dengan myth. Nah, kalau myth itu biasanya mitos. Myth itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ya. Kalau di Islam dikenal khurafat atau tahayul. Ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam naratif. Sebenarnya the myth of Nyi Roro Kidul. Nah, ya seperti itu. Itu contohnya myth ya. Mitos-mitos itu banyak ya, bukan hanya
mitos-mitos di kita itu sangat banyak yang dipercaya, yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Padahal aslinya nggak ada, ya. Dan ini merupakan sebuah kemusyrikan, ya. Kemusyrikan yang mungkin nanti antum harus hadapi dan harus antum luruskan, ya, bahwa mitos-mitos tersebut bertentangan dengan nalar dan juga syariat Islam. Ya. Coba kalau antum perhatikan, orang kalau pergi ke Pangandaran takut pakai baju hijau, karena takut baju hijau itu kan warna kesukaannya Rocky Dul katanya, ya. Itu asli ini, ya, anggapan orang-orang gitu kan. Takut pakai baju hijau ke Pangandaran itu, karena di sana pantai selatan, takut diapa-apakan oleh Nyi Rocky. Ini bagian kemusyrikan gitu. Tapi, nah, kalau bermaksiat di sana, ya, ada yang mesum, ada yang zina gitu kan, ada yang kholwat, pacaran gitu kan, itu nggak takut. Nah, ini kan lebih takut kepada hal-hal yang sebetulnya hayalan gitu kan, daripada takut kepada hal-hal yang sudah jelas adanya gitu kan. Allah itu kan wajibul wujud, padahal keberadaannya itu sesuatu yang pasti. Nah, ya kita lanjut ke sini, ya. Nah, you should know, antum harus tahu, a folk tale is a narrative text telling story that is mainly used to entertain or amuse readers or listeners. Ya. Jadi folk tale, cerita rakyat itu namanya naratif teks. Teks berbentuk naratif. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk used to entertain or amuse the reader. Fungsinya untuk menghibur pembaca or listener atau pendengar. As with most narrative folk tales usually consist of 3 parts, ya. Nah, jadi yang namanya kebanyakan teks berbentuk naratif atau folk tales boleh juga, ya, biasanya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama apa? Yang pertama orientation. Nah, orientation itu digunakan, ya, atau biasanya ditemukan di bagian awal paragraf, ya. Isinya apa? Introduces the character and the setting of the story. Biasanya memperkenalkan terkait dengan apa namanya, karakter tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, atau the setting of the story, atau setting waktu, ya. Bisa setting waktu, bisa setting tempat, ya. Kalau setting waktu gimana? Once upon a time, pada zaman dahulu, ya. Once atau once aja, ya, pada zaman dahulu. One day juga bisa, suatu hari, ya. Ya, pokoknya yang menandakan terjadi di zaman dahulu. Ada once upon a time, ada once aja gitu kan. Atau long time ago. Zaman dahulu kala, long time ago. Boleh seperti itu, ya. Itu menandakan setting waktu. Nah, kemudian setting tempat gimana? Misalkan in West Sumatera, di Sumatera Barat, in West Java, di Jawa Barat, in a castle, di dalam sebuah kastil, ya kan? In a kingdom, di dalam sebuah kerajaan. Nah, itu setting setting tempat. Kalau karakter biasanya apa? Biasanya tokoh-tokoh yang terlibat, ada king, princess, ya, atau nama-nama maling kundang gitu kan. Terus siapa lagi kalau cerita Tangkuban Perahu itu namanya lupa. Sangkuriang, ya. Dayang Sumbi ibunya, nah itu. Tadi Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang. Nah, itu tokoh-tokoh, ya. Nah, orientation itu membahas terkait dengan itu. Makanya orientation itu pasti terletak di bagian awal paragraf, ya. Biasanya once upon a time, bla bla bla. Nanti akan ada contohnya, ya. Nah, kemudian ada bagian dari evaluation. Tapi evaluation ini bukan dari bagian yang 3 inti tadi, ya. Nah, ini hanya apa namanya? Hanya opsional saja, bisa ada dalam satu cerita,
bisa tidak ada. Ya, jadi about event or situation or background information that introduce or lead to complication or crisis. Jadi terkait sebuah kejadian atau situasi, ya, atau background, latar belakang informasi yang melatar belakangi, ya, yang memperkenalkan atau membawa ke bagian krisis, ya, ke bagian inti dari cerita tersebut. Nah, tapi evaluation ini merupakan opsional, jadi bisa ada di dalam cerita, bisa tidak ada. Tapi kalau orientation itu pasti ada. Paham ya? Seperti itu. Ya, Pak. Then, nah, this is complication. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi evaluation itu bisa ada, tidak ada. Kalau complication ini wajib ada. Nah, ini main character faces a complication or crisis. Tokoh utama menghadapi sebuah komplikasi, sebuah masalah, ya. Contoh misalkan tadi Sang Kuryang mencintai ibu kandungnya, kemudian melamar ibu kandung, itu masalah, ya, masalah itu. Kemudian tadi juga ya Bandung Bondowoso juga sama, mengajak Roro Jonggrang nih nikah. Atau kalau dalam cerita Malin Kundang, komplikasinya mana? Komplikasinya adalah ketika Malin Kundang itu bepergian ke berlayar, ya. Nah, berlayar kemudian menjadi kaya, kemudian apa lagi? Pulang, ya. Kemudian pulang, menikah dulu, ya, kemudian menikah dengan perempuan kaya, kemudian pulang dan bisa tidak mengakui ibu kandungnya sebagai ibunya, atau durhaka Malin Kundang, itu complication. Atau kalau dalam cerita contohnya Alibaba and 40 Thieves, ya, Alibaba dan 40 penyamun. Alibaba itu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, kemudian menemukan segerombolan perampok yang masuk ke gua, ya. Nah, kemudian menyimpan di gua itu harta hasil rampokannya. Kemudian setelah perampoknya keluar, Alibaba masuk ke sana, kemudian mengambil emas, ya, dari sana. Kemudian pulang ke rumah, ketahuan sama kakaknya Kasim, gitu kan. Nah, itu merupakan bagian dari complication. Ya, jadi inti cerita. Ya, sebentar ya. Gimana? Oh ya. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah resolution. How the complication or the crisis resolved. Bagaimana si masalah ini resolve, terpecahkan. Kalau misalkan tadi cerita Sang Kuryang, The Legend of Tangkuban Perahu, kira-kira resolusinya apa? Resolusinya adalah hari seolah-olah tiba menjadi pagi, ya. Kemudian Sang Kuryang menendang kapalnya dan menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Itu resolusinya, ya. Atau bisa jadi kalau dalam cerita-cerita di sana they happily ever after. They live happily ever after. Mereka hidup bahagia selamanya. Nah, biasanya seperti itu resolution itu. Nah, kalau dalam cerita Malin Kundang, gimana resolusinya? Resolusinya adalah Malin Kundang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Ya. Kalau dalam cerita yang Alibaba, gimana? Yang resolusinya? Resolusinya, kalau antum ingat, ya, mungkin pernah melihat atau mendengar. Jadi si perampoknya ini, kemudian si pembantunya itu mengetahui adanya perampok yang bersembunyi di dalam tangki minyak. Nah, kemudian si pembantunya itu mendidihkan minyak panas, kemudian menuangkan ke masing-masing tong, sehingga perampoknya itu meninggal semua, ya. Sebentar, ya.
Ini kok keluar. Ini masih bisa dilihat? Masih, Pak. Halo? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak, masih. Ini baru keluar ya, maaf ya. Sebentar. Nah, complication. Ada reorientation. Sum of the whole story with the moral or lesson implied. Nah, reorientation ini merupakan juga opsional, nggak mesti ada. Ya, jadi yang pasti ada itu tadi 3. Apa saja? 1, orientation, complication, resolution. Kalau yang evaluation dan reorientation itu nggak mesti ada. Bisa ada dalam cerita itu, bisa nggak ada ya. Nah, sum up the whole story, rangkuman daripada seluruh cerita with the moral lesson implied, yang berisi tentang moral, pesan moral ya. Nah, yang yang diambil dari cerita tersebut, gitu kan? Coba kalau Mas Maling Kundang cerita reorientasinya apa? Berarti jangan durhaka kepada orang tua. Itu namanya reorientation, atau sering disebut kode ya. Koda, CODA, koda gitu ya. Nah, reorientation itu disebut juga koda ya. Jadi ringkasan seluruh inti cerita yang berisi tentang moral message atau moral lesson ya. Jadi pelajaran moral dari cerita tersebut. Kan pasti setiap cerita pasti ada moral message-nya. Ya. Nah, kalau di TV, di MNC TV biasanya itu kalau pagi-pagi atau sore itu ada cerita apa? Pada zaman dahulu. Nah, itu merupakan naratif teks yang dianimasikan ya, si kancil itu kan. Ada cerita The Boy Who Cried Wolf ya, yang seorang anak yang menangis karena domba gitu kan. Dombanya dimakan serigala. Nah, itu banyak sekali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti nanti Bapak yang bertanya ya. Tidak ada banyak. Ya, kalau tidak ada, berarti Bapak yang tanya. Coba sekarang berapa orang nih? Masih 8 orang ya. Coba Iwan, halo Iwan. Kemana Iwan nih? Tidur jangan-jangan. Iwan tidur. Nah, kan? Bangunin. Rekam, Yan. Rekam. Buka kameranya, Yan. Kameranya ya, Nuken. Buka. Ya, Tidur mana Iwannya? ini pembelajaran ini lah. Namanya malah pada tidur. Oke, coba Rafa. Ini ahwatnya cuma 1 ya? Anissa aja. Coba Rafa. Tadi ada berapa Rafa? Generic structure-nya, struktur teks pendukung naratif. Hah? Ada berapa? 3. Coba sebutkan. Orientation, Coba sebutkan. Complication, sama complication, kemudian resolution. Kemudian ada reorientation atau namanya kode ya, pesan yang berisi pesan. Ya, oke, bagus. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke sini. Oke, enjoy the story for Mr. Lebay or Pak Lebay Malang.
Nah, ini a folk tale from West Sumatra. Ya, Pak Lebay Malang itu Sumatera Barat. Oke, perhatikan. Okay, a long time ago, a man called Mr. Lebay lived on a river bank in a village in West Sumatra. One day, he received a petition, one from a villager upstream and another one downstream. The two parties' locations were far from each other. However, the parties were to take place exactly at the same time. Coba kira-kira ini bagian apa tadi? Coba Fatan, ini bagian apa Tan? Dari yang 3 unsur tadi. Halo? Ya? Halo. Orientation. Orientation. Coba yang namanya setting orientation betul. Setting time-nya mana? Setting waktunya. Yang long time ago. Halo? Halo, long time ago. Halo? Yang long time ago. Setting waktu. Long time ago. Betul ya. Good. Long time ago. What is the meaning long time ago? Pada zaman dahulu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Pada zaman dahulu atau dahulu kala boleh ya. Oke. Which is the setting of place? Mana tempat? Setting tempatnya di mana? Yang mana? Coba. Setting tempatnya di mana? Coba Nabil. Setting tempatnya di mana, Bil? River bank in a village in West Sumatra. Ya, bagus ya. Tapi river bank ini terlalu spesifik. Ya. Kalau river bank ini kan tempat tinggalnya. Betul? Iya. Betul. Nah, kan live. Apakah ceritanya hanya terjadi di rumahnya di river bank itu? Tidak kan? Jadi nanti kan di sana ada upstream. Upstream itu artinya apa? Upstream itu artinya hulu. Ya, jadi one from a villager upstream, satu dari penduduk kampung di hulu sungai, and another one downstream. Dan yang satunya lagi dari penduduk di hilir. Nah, artinya kan nggak di river bank saja. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah West Sumatra. Nah, ya. Kemudian ya, Pak. Di paragraf ini di orientasi itu menjelaskan terkait dengan apa? Nah, terkait dengan bagaimana inti ceritanya, bukan inti ceritanya, gambaran umum dari cerita tersebut. Oke, long time ago, zaman dahulu kala, a man, seorang laki-laki, called Mr. Lebay, yang disebut Mr. Lebay, lived on a river bank, tinggal. Oke, perhatikan dalam teks berbentuk naratif ya. Semua kata kerjanya adalah berbentuk past tense. Berarti verb keberapa past tense? Anissa, verb keberapa past tense Anissa? Halo? Oh, nggak ada suaranya katanya ya? Ini nggak tahu kenapa Bapak. Kok nggak ada suaranya? Oke, coba siapa? Dian. Kenapa? Duka. Verb kedua itu namanya past tense. Ya. Karena kejadian ini kan sudah terjadi zaman dahulu ya, otomatis tensisnya menggunakan past tense, yaitu verb kedua. Semua kata kerjanya, kecuali dalam kalimat langsung, kalimat yang ada tanda petiknya ya.
Tergantung situasi, biasanya tensesnya bisa jadi bukan past tense saja. Tapi secara umum tenses ini menggunakan past tense. Jadi tanda ya, language features, tanda bahasa dari cerita ini adalah menggunakan past tense. Hati-hati ya. Coba cold, itu kan verb kedua. Lived, ini verb kedua ya. Ya, kita lanjutkan. Live on a river bank in a village in West Sumatra. Yang tinggal di river bank ini apa? Bantaran kalau di kita ya. Di bantaran sungai atau di pinggir sungai gitu kan. In a village in West Sumatra. Di sebuah kampung di Sumatera Barat. One day, suatu hari, he received, nah ini verb juga ya, receive verb kedua menggunakan tambahan ed. He received, dia menerima 2 party invitation. Nah, dua undangan pesta. Ya, yang mana undangan pestanya itu one from a villager upstream, satu dari penduduk kampung upstream di hulu sungai, and another one downstream. Dan yang satu lagi di hilir sungai. Jadi kan sungai kan ada hulu ya, kalau hulu biasanya di gunung ya, di ujung di sumber airnya. Kalau downstream itu yang dekat laut. The 2 parties location were far from each other. Nah, dua tempat pesta tersebut, ya, the 2 parties location, 2 tempat ini, jadi nerjemahinnya dari itu dulu ya, 2 location, 2 tempat pesta tersebut were far, jauh from each other, satu sama lain ya. Jadi antara upstream dengan downstream itu jauh, pasti ya. Nah, pasti jauh. However, kenapa ini? However, namun the parties were to take place exactly at the same time. Namun pesta tersebut dilaksanakan exactly, tepat, at the same time, dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi dalam orientation ini tergambar bahwa seorang lebay malang yang tinggal di bantaran sungai mendapatkan 2 undangan, satu dari hulu, satu dari hilir. Ya, dan kedua pesta ini dilaksanakan pada saat yang sama. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, not wanting to miss both parties, tidak ingin meninggalkan atau tidak ingin ketinggalan both parties, kedua pesta tersebut, he started rowing his boat downstream. Ya, dia started, itu juga verb kedua dari start ya, start tambah ed, started ya. Dia mulai rowing. Rowing itu apa rowing? Mendayung ya. His boat, perahunya, downstream, ke hilir. For he knew that the food was very delicious. Karena dia knew. Nah, knew itu dari know. Know itu verb pertama, verb keduanya knew. Karena dia tahu that the food was very delicious. Karena masakannya very delicious, sangat enak ya. Jadi mendayung ke hilir dulu ya, karena di sana masakannya enak. In the middle of his journey, in the middle, di tengah of his journey, perjalanannya, he stopped. Stop juga verb 2 ya. Stop. Dia berhenti. Mr. Lebay remembered. Mr. Lebay remembered. Ingat that the host of the upstream, bahwa di hulu ya, penyelenggara pesta di hulu usually, biasanya, give more food to the guests, memberikan makanan yang lebih banyak to the guests, kepada para tamu. So he turned his boat back ya. Jadi dia kembali atau belok ya, berbelok mendayungnya itu. Apa yang enak ya bahasa Indonesianya? Ini dia kembali ke hulu ya. Dia kan ke hilir, kembali ke hulu ya. And started to upstream.
dan mulai mendayung ke hulu sungai. After rowing for several minutes, setelah mendayung untuk beberapa menit, he stopped again. Dia kembali berhenti. He remembered that the downstream host was a generous man. Bahwa penyelenggara pesta yang berada di hilir was generous man. Generous itu dermawan, merupakan seorang yang dermawan. Mr. Lebay, Pak Lebay, thought that if he got there early, bahwa Mr. Lebay thought dari think ya, thought itu bentuk kedua. Nah, kenapa di sini nggak ditambah ed? Karena think itu irregular verb ya, jadi ditambahkan ed jadinya. Nah, jadi Mr. Lebay ini berpikir bahwa kalau dia sampai ke sana lebih awal, sampai ke hilir, he would get a delicious buffalo head. Dia akan mendapatkan kepala kerbau yang lezat. Ya. He turned back to go to downstream village. Kemudian dia kembali mengayuh ke kampung hilir. Ya. However, namun when he got there, ketika dia sampai di sana, the party in downstream village was over. Pesta yang berada di kampung hilir was over. Telah selesai ya. He saw people walking home. Dia melihat orang-orang sudah pada pulang. Bringing bags of food. Membawa keranjang makanan. Nah, Mr. Lebay was disappointed. Mr. Lebay kecewa. He quickly turned his boat again to head for the upstream village. Kemudian dia kembali memutar sampannya kembali ke perkampungan hulu. He rowed as fast as he could. Dia mengayuh as fast as he could, secepat yang dia bisa. However, tetapi in the middle of the journey, ya, di tengah perjalanannya, he saw dia melihat people walking bringing their bags of food. Ya, dia melihat orang-orang berjalan membawa keranjang makanan juga. Juga ya. So itu melihat dari see ya, bentuk keduanya so. It meant, ini berarti the party in the upstream was over also. Ya, pesta yang digelar di hulu sungai sudah selesai. Man itu dari mean, ya, berarti bentuk kedua ya, dari mean, meant, ya. In the end, Mr. Lebay went home empty-handed. Ya. Pada akhirnya Mr. Lebay pulang ke rumah dengan tangan kosong, empty-handed, tangan kosong ya. Disappointed, kecewa, and exhausted, dan sangat lelah. He was so unfortunate, dia sungguh tidak beruntung, unfortunate, tidak beruntung. Ya. Thereafter, sehingga he was nicknamed, dia dipanggil Pak Lebay Malang, or Poor Mr. Lebay. Oke. Nah, the story is end, ya. Ceritanya selesai. Oke, coba kalau dalam cerita ini ada di sana ada reorientation-nya nggak? Reorientation-nya ada ya, samnya sedikit, tapi kalau moral lesson-nya nggak ada, ya. Nah, jadi tadi yang sehingga dinamai Pak Lebay Malang, nah itu ya. Nah, kemudian coba nanti antum tuliskan ini, nanti Bapak share lagi ya, ini materi dan videonya. Coba nanti antum analisis dari cerita tersebut, satu mana orientation-nya, mana
complication-nya, mana apa tadi satu lagi resolusinya. Kemudian kalau ada mana reorientation-nya atau evaluation-nya, boleh ya. Nanti untuk tugas siang ya, nanti materinya Bapak share berikut. Mudah-mudahan video ini bisa di-share. Kemudian pesannya apa? Nah, pesan dari cerita ini apa? Silakan ditulis pakai bahasa Inggris ya. Okay. You have any question? Ada pertanyaan? Oke, okay, thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, ini cara keluarnya gimana? Hah? Cara keluarnya? Cara keluarnya? Sedikit. Bentar ya, bentar. Malaysia apanya? Coba ada yang titik putih nggak? Titik putih.